Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ada seorang anak muda Yahudi, dia sering kali membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu diberikan upah. Satu waktu anak muda Yahudi ini tidak disebutkan umurnya berapa, tapi disebutkan dalam hadis dia adalah anak yang masih muda, masih remaja. Sakit keras anak muda ini. Nabi SAW berkunjung ke rumahnya, lalu duduk di bagian atas kepalanya dan mengatakan, "Hai anak muda, syahadatlah." Maka anak ini melihat ke arah ayahnya yang ada di sebelah ranjang. Lalu ayahnya mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Patuhi ayahnya Qasim. Ayah Qasim maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena anak pertama laki-laki beliau bernama Al-Qasim, maka dipanggil dengan Abul Qasim. Maka anak muda itu pun mengikuti Nabi SAW syahadat. Baru saja selesai syahadat, kemudian Nabi SAW keluar, pamit dari rumah itu. Tiba-tiba keluarganya semua menangis. Kenapa? Karena anak muda ini sudah wafat. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Syahadat ini. Di perang Badr, ada seorang dari salah satu suku Arab tinggal di wilayah Badr. Dia, teman-teman sekalian, memperhatikan peperangan yang sedang terjadi. Maaf, di perang Khaybar, bukan di perang Badr. Saya ulangi, di perang Khaybar. Waktu itu Nabi SAW mengepung benteng Yahudi di Khaybar. Orang ini menyaksikan peperangan antara muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dan dia, orang Arab, dia mengerti bahasa para sahabat. Dia mengerti makna ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat pada saat mereka sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dan di tengah malam sholat tahajud, para sahabat sedang sholat tahajud membaca ayat-ayat Al-Quran. Sampai dinukil suara mereka seperti suara lebah-lebah yang pada berkumpul di sarangnya. Maka dia mengerti dan dia tertarik melihat, apa ini, agama apa ini. Lalu dia datang mendekati seorang sahabat di situ lalu mengatakan, agama apa kalian ini? Apa tujuan kalian datang menyerang benteng-benteng Yahudi ini? Lalu diceritakanlah, kami adalah pengikut utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, kami beragama Islam. Dijelaskanlah semua tentang masalah Islam. Lalu kami keluar untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Maka dia pun tertarik. Karena para sahabat merincikan detail sampai tentang masalah orang kalau terbunuh di medan perang mati syahid akan masuk ke dalam surga. Lalu orang ini mengatakan, saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, di depan sana, di bagian saf depannya pasukan, ada Rasulullah SAW. Cobalah kamu ke sana dan syahadat di tangannya. Maka orang ini pun datang dan syahadat di tangan Nabi SAW. Setelah syahadat, kebetulan waktu itu muslimin berhasil mengalahkan benteng pertama orang-orang Yahudi. Ada 9 benteng di Madinah waktu itu, di Khaybar. Ada 1 sudah ditembus. Dan ada harta rampasan perang. Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan itu. Maka beliau pun berkata kepada sahabat yang sedang membantu beliau untuk menyusun harta rampasan itu, berikan juga kepada orang ini, orang yang baru syahadat. Maka yang baru syahadat itu mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya masuk Islam karena saya tertarik juga untuk mengejar apa yang sahabat-sahabat Anda kejar. Mereka berharap keluar dari Madinah ke Khaybar ini, terbunuh di jalan Allah, kemudian mereka masuk surga. Saya berharap ada panah Yahudi yang lepas dari benteng mereka, kemudian kena di titik sini. Lalu kemudian dia menunjuk titik dadanya dan keluar di sini. Maksudnya tembus anak panah itu. Lalu saya terbunuh di jalan Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, kau akan dapat apa yang kau inginkan. Kalau kau jujur, kau akan dapat itu. Subhanallah, berpisah dia dengan Nabi SAW, berkecamuk peperangan, ya, dipecikkan takbir dari kaum muslimin. Lalu orang-orang Yahudi mulai melemparkan di benteng kedua anak-anak panah dari dalam benteng. Subhanallah, orang yang pertama kena panah Yahudi adalah orang yang baru syahadat tadi. Dan dia kena anak panah di titik yang dia tunjuk. Saya berharap anak panah Yahudi kena di sini, dia tunjuk dada sebelah kirinya, tembus di sini. Lalu kemudian saya mati di jalan Allah. Maka betul-betul kena di situ. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya mengatakan, huwa, apakah ini orang tadi yang baru syahadat?
Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang benar dengan janji-janjinya. Orang ini baru syahadat, tiba-tiba sudah mati syahid. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat orang yang belum pernah sujud sekalipun, ahli surga, lihatlah orang ini. Baru syahadat sudah terbunuh mati syahid. Maka begitu mudahnya syahadat itu. Tidak ada yang berat. Seseorang di perang Uhud, nanti di Madinah kita akan ceritakan insya Allah di lokasi perang Uhud selepas haji nanti. Ada seseorang dari pendeta Yahudi. Orang ini pada saat Nabi SAW mengutus utusannya memanggil masyarakat Muslim Madinah untuk berperang menghadapi Quraisy di luar benteng Madinah, tepatnya di wilayah Gunung Uhud, maka dia pun naik ke menara orang Yahudi, namanya Khuwairik radhiyallahu anhu. Dia naik ke menara Yahudi lalu dia teriak-teriak mengatakan, hai Yahudi, kalian tahu Muhammad ini utusan Allah, kalian temukan namanya di Taurat, kalian sudah bahkan kakek-kakek kalian hijrah ke kota Madinah ini untuk menunggu kedatangannya. Sekarang sudah depan mata kalian, kenapa kalian tidak beriman? Maka mereka mengatakan, kami tidak yakin dengan dia. Lalu Khuwairik ini yang merupakan pendeta Yahudi mengatakan, tapi kalian temukan dalam Taurat, di ajaran Nabi Musa, kalau ada nabi di lokasi lain memanggil untuk berperang membela agama Allah, kita harus membelanya. Maka ayo kita bela paling tidak kalau tidak mau masuk Islam. Mereka juga mengatakan ini hari Sabtu, kami tidak mau berperang di hari Sabtu. Ini sebenarnya alasan saja. Maka Khuwairik tidak peduli lagi dengan orang-orang Yahudi. Dia sebenarnya pendeta Yahudi ya. Dia datang ke masjid Nabi syahadat. Itu di waktu duha hari Sabtu tahun 3 Hijriah di perang Uhud. Subhanallah, setelah dia syahadat, dia ikut berperang. Dan dia termasuk yang mati syahid di perang Uhud itu. Uhud selesai sebelum duhur. Dan orang ini sudah meninggal. Waktu jenazah para sahabat dikumpulkan, ada jenazahnya Khuwairik ini, pendeta Yahudi yang baru masuk Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat orang ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Syahadat di waktu duha. Kemudian dia meninggal sebelum duhur. Belum ada kewajiban sholatnya. Subuh dia belum masuk Islam. Duhur juga belum masuk waktunya dia meninggal. Maka dengan syahadat saja, dia sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah ya.